Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku di kelas 8 Madrasah Sanawiyah? Selamat berjumpa dan bertemu kembali dengan saya, pelajaran fikih Bapak Al-Pusat PSAG. Saya selalu mengingatkan kepada kalian, hendaknya kemanapun kalian pergi, jangan lupa pertama memakai masker. Masker tetap dipakai untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. 3M harus kita terapkan di tengah situasi COVID seperti ini. Walaupun demikian, banyak batasan-batasan yang perlu kita hindari. Tetap semangat, belajar jarak jauh di situasi COVID seperti ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pelajaran fikih kali ini kita lihat di bab ketiga. Pelajaran kita mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, puasa itu apa? Puasa itu menurut bahasa adalah artinya al-imsak, yaitu menahan. Nah, itu secara bahasa. Namun demikian, kita perlu ketahui bersama bahwa ibadah puasa ini, anak-anakku sekalian di kelas 8, adalah ibadah yang paling tua, bukan hanya diperintahkan kepada kita umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelum yang umat Nabi Muhammad juga sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana puasa ini? Puasa kita tahu termasuk ke dalam rukun Islam, ya. Termasuk rukun Islam yang kita sebagai muslim yang mukallaf, setiap kali ada kewajiban melaksanakan ibadah puasa, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini kepada kalian harus, kalau misalnya datang bulan suci Ramadan, laksanakan ibadah puasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kita bertakwa. Nah, ini dalil puasa Ramadan yang menunjukkan sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Pengertian puasa tadi saya katakan al-imsak. Asal katanya puasa itu adalah soma yasumu sauman wasiyaman, masdar. Soma yasumu sauman wasiyaman. Fi'il madinya soma, fi'il mudhari'nya yasumu, sauman wasiyaman itu masdar. Artinya apa? Artinya menahan atau mencegah. Adapun puasa menurut bahasa istilah syarak berarti menahan diri, ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat dan rukunnya. Jadi menahan dari lapar dan haus. Juga hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, yaitu datangnya waktu maghrib. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, artinya datang waktu maghrib. Sangat ringan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasanya, hanya dari semenjak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kemudian macam-macam puasa, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Perlu kalian ketahui bahwa puasa itu
Pertama ada puasa yang wajib atau disebut namanya puasa fardu. Mana contohnya puasa yang wajib? Puasa Ramadan, di bulan suci Ramadan itu wajib. Kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa kita. Nah, mana lagi contohnya? Puasa nazar. Puasa nazar ini puasa janji. Saya kelas 8, kalau saya nanti di semester pertama ranking 1, saya mau puasa 3 hari. Kebetulan ranking 1, maka wajib melaksanakan puasa yang dijanjikan. Itu disebut namanya puasa nazar. Kemudian puasa apa? Kifarat. Kifarat itu adalah puasa sebagai tebusan karena kita menyalahi aturan. Nah, itu juga menjadi wajib yang harus dikerjakan dan tidak boleh tidak dikerjakan. Itu puasa yang wajib. Kemudian yang kedua, puasa yang hukumnya sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang diamalkan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan dia tidak berdosa. Namanya juga sunnah. Mana contohnya? Puasa hari Senin dan hari Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis kita disunahkan puasa. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang pernah melakukan atau suka melakukan. Kemudian puasa Syawal, hari raya Idul Fitri. Setelah hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal kita salam-salaman, 2 dan seterusnya kita boleh puasa, memilih 6 hari di bulan Syawal. Itu. Kemudian puasa Arafah, yaitu puasa menjelang hari raya Idul Adha. Nah, itu juga sunnah puasa. Atau Asyura pada bulan Muharram, ya, yang sekarang kita berada di bulan Muharram. Kemarin lebaran anak yatim, nah itu dianjurkan puasa. Bahkan Nabi ngajarin sampai ditambah juga dengan tanggal 9, disebut namanya Tasu'a. Siapa yang bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan itu, di hari Asyura, yukaffirus sanatil madiyah, kata Nabi. Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang setahun yang sudah lewat. Tuh, itu hukumnya sunnah. Dikerjakan dia mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kemudian yang ketiga, puasa yang hukumnya haram kalau kita kerjakan. Saking semangatnya melaksanakan puasa, ada yang diharamkan kita melaksanakan puasa. Apa misalnya? Puasa pada hari Tasyrik, hari raya Idul Adha, hari motong kambing, disebut hari Tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, itu hari Tasyrik. Itu haram kita berpuasa. Kemudian puasa pada hari raya, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, nggak boleh puasa, haram hukumnya. Kemudian puasa yang keempat yang hukumnya makruh. Apa contohnya? Puasa yang dikhususkan pada hari Jumat. Hari Jumat saja, hari lain nggak puasa, hari Jumat dia puasa. Itu hukumnya makruh. Tidak berdosa dikerjakan, tapi ya lebih baik tidak dikerjakan karena sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian syarat puasa. Syarat puasa ini ada yang disebut dengan syarat wajib puasa. Mana syarat wajib puasa? Pertama, Islam. Orang Islam yang puasa mah, tidak Islam tidak puasa. Yang kedua, balik. Balik itu artinya sudah dewasa. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, suci dari haid dan nifas. Kemudian mampu melaksanakan puasa. Syarat sah puasa, syarat sah puasa Islam. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah bisa berpikir, sudah bisa bercanda, umur 7 tahun itu sah dia puasa. Tapi belum wajib, ya. Suci dari haid dan nifas. Ini khusus perempuan, laki-laki tidak ada yang haid dan nifas. Pada waktu yang sah yang tidak dilarang. Kemudian pertama rukun puasa niat.
pasti nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana ajihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu ya. Membatalkan puasa itu menjadi rukun. Jadi rukun puasa satu niat, kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dilakukan kapan? Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan antara waktu sebelum datang subuh ada yang disebut dengan namanya waktu imsak, yaitu saat sebelum terbit fajar, yang oleh Rasulullah dikatakan lamanya kira-kira 10-25 menit sebelum azan subuh. Kemudian amalan sunnah pada waktu berpuasa, pertama makan sahur, mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka puasa pada waktu maghrib, membaca doa berbuka puasa, berbuka dengan makanan atau buah yang manis-manis. Itu sunnahnya berpuasa. Kemudian memberi makan bagi orang yang berpuasa, memberikan makan, sedekah, itu pahalanya besar. Meninggalkan perkataan-perkataan yang jelek dan kotor, ya, bahasa-bahasa terminal jangan dikeluarkan di ketika kita puasa. Bahasa-bahasa anggota ragunan jangan, ya. Kemudian memperbanyak sedekah dan zikir, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan tadabbur. Nah, itu sunnah puasa. Makruh bagi orang puasa, siapa yang makruh? Makruhnya itu sikat gigi, ya, makruh, ya. Berkumur-kumur yang berlebihan, berbekam atau suntik, mencicipi makanan, ya, walaupun tidak nelan, kemudian memakai wangi-wangian yang berlebihan, itu makruh. Yang membatalkan puasa, makan, minum sengaja, batal puasanya. Malam sahur, kemudian jam 10 nyimpang di warung yang cuma kelihatan kakinya, makan habis 2 piring, bayar, nyampe rumah ditanya sama mamanya, puasa apa tidak? Puasa mah, kira-kira sah atau tidak puasanya? Ya batal lah, karena sudah makan dan minum, kecuali lupa, gitu ya. Hilang akal, mau pingsan, ya, mau mabuk, mau gila, nah itu pokoknya yang menyebabkan hilang akal, batal puasa. Mengubah niat puasa, keluar mani dengan sengaja, ya, keluar sesuatu, keluar mani sengaja, itu batal puasa. Bersetubuh, melakukan hubungan suami istri, hatta itu suami istri dilarang untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Kemudian doa berbuka puasa sunnah. Kalau sudah datang waktu buka puasa, kita doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabal dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu yang panjang doanya. Nah, ini mengenai pelajaran kita tentang puasa Ramadan. Kemudian saya minta kalian mengerjakan 5 soal di halaman 43 di bagian atas, ya, ditulis di kertas selembar. Sekali lagi, ditulis di kertas lembar, ya. 5 soal, tulis soalnya, jawab, tulis soalnya, jawab, tidak banyak, hanya 5 soal, ya, di halaman 43 bagian atas. Nah, itu saja pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan kita bisa memahami pelajaran pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.